Oke, jadi video kali ini kita akan memulai pembahasan kita tentang suku banyak. Suku banyak atau polinomial. Nah, suku banyak ini sendiri adalah sebenarnya kalian sudah dapat sebenarnya dari SMP. Jadi salah satu bentuk suku banyak itu namanya persamaan kuadrat. Nah, kuadrat. Oke, persamaan kuadrat ini salah satu bentuk persamaan kuadrat, salah satu bentuk polinomial. Jadi dia modelnya begini. Bentuk umumnya langsung kita saja bentuk umum. Jadi dia bentuknya kayak begini. An x pangkat an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 ditambah titik ditambah a1x a2x pangkat 2 ditambah a1x ditambah konstanta. Nah, kurang lebih dia bentuk umumnya begini. Kalau kita ini bentuk umumnya polinomial. Kalau kita bicara persamaan polinomial, nah berarti dia bentuknya sama. Wait, ini saya copy saja. Oke, jadi dia sama bentuknya. Kita bisa tuliskan dia bentuk seperti ini. Tinggal kita kasih sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita bicara fungsi polinomial, artinya sama, kita copy saja ini, kita kebawakan. Ini kita bentuk fx sama dengan gini, sekian. Dan ini dibilang ini bentuk umumnya, ini persamaan polinomialnya, ini fungsi polinomialnya. Nah, apa sih maksudnya an x pangkat n? Jadi ini sebenarnya kalian sudah dapat, seperti yang saya bilang tadi, ini sudah kalian dapat di SMP. Ketika saya bilang dia oke, jadi kita kenalan dulu. Kita mungkin kenal istilah dulu. Pertama, apa itu dibilang derajat? Nah, derajat dari polinomial. Nah, derajat dari polinomial itu adalah pangkat tertinggi dari. Jadi ini kalau kita lihat suku-sukunya. Kalau kita lihat bentuk umumnya. Nah, an kita kalian di sini an kurang 1, an kurang 2, A2, A1 itu kan ini disebut sebagai indeks. An kurang 2, an kurang 3, dan seterusnya, ditambah A2, tambah 2, koma A2, koma A1, ini kita sebut sebagai koefisien. Ini disebut sebagai koefisien. Jadi an itu koefisien dari x pangkat n, an kurang 1 disebut sebagai koefisien dari x pangkat n kurang 1. Nah, masing-masing dari ini disebut sebagai suku. Ini suku. Jadi an x pangkat n, an kurang 1 x pangkat n kurang 1, dan seterusnya sampai a2x pangkat 2, a1 x pangkat 2, c ini disebut sebagai suku. Oke. Nah, x-nya ini disebut variabel x. Nah,
Sedangkan ini disebut ini disebut suku. Apalagi ya? Derajat tadi. Derajat polinomial. Derajat polinomial itu pangkat tertinggi dari suatu polinomial. Dari suatu polinomial. Jadi kalau misalkan ini berarti ini n itu sama dengan derajat polinomial. Nah, oke. Nah, sekarang nilai C, suku C itu biasanya kita kenal sebagai konstanta. Dia ada sebutan khususnya, suku yang di C ini disebut konstanta karena dia variabelnya tidak ada. Dia tidak punya variabel X di sini, atau bisa disebut di sini X pangkat 0 alias 1. Tidak usah dituliskan, itu disebut sebagai konstanta. Nah, kurang lebih ini bagian-bagiannya, istilah-istilah dalam polinomial. Apa lagi? Contoh. Polinomial. Jadi 1, 3, anggaplah kita sebutkan dalam fungsi fx sama dengan 2. Nah, ini disebut sebagai fungsi polinomial berderajat berapa? Ini kan 2, ini kan ada seharusnya x pangkat 0 sama dengan 1. Ini disebut berderajat 0. Jadi 2 dia berderajat 0. Ya, oke, mungkin ciri-ciri khususnya karena kapan dia disebut polinomial itu kalau semuanya x di sini, variabelnya semua x atau sama. Nggak mesti x sih, yang penting sama. Bisa y, kalau di sini kalian pakai y berarti misalkan contoh y pangkat 2, contohnya. Kalau misalkan contoh f y sama dengan jangan y lah. Fm itu sama dengan 2m pangkat 2 ditambah 2m tambah 1. Ini disebut juga polinomial. Oke. Nah, derajatnya berapa? Derajatnya yang paling tinggi apa? 2. Berarti berderajat 2. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang berderajat 2 biasanya kita kenal sebagai nama lainnya disebut linear. Jadi dia fungsi linear namanya. Ini fungsi. Jadi dia disebut sebagai fungsi linear. Berarti 2, sorry. Linear lagi. Bukan linear tapi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi linear yang mana? Fungsi linear itu dia bentuknya kayak begini, fx sama dengan 2x tambah 3 misalkan. Nah, ini derajatnya 1. Nah, derajat 1 biasanya dikenal sebagai fungsi. Kalau kita ngomongnya sebagai fungsi, berarti dia fungsi linear. Oke. Next, kalau dia derajat 3 ada fx. Kalau dia berderajat 3 contohnya x pangkat 3 ditambah 2x tambah 1. Nah, ini dia berderajat 3. Nah, berderajat 3 biasanya kita kenal dengan fungsi kubik. Ya, fungsi kubik. Oke. Ada sih namanya juga, ada istilahnya juga untuk fungsi apa? Yang berderajat 4 tapi saya lupa istilahnya. Nah, ini kita kenal sebagai fungsi kubik. Jadi kemudian ya biasanya kalau lebih dari 3 atau lebih dari 4 kita sudah kenalnya sebagai polinomial. Kita sebutnya saja polinomial berderajat sekian.
Oke. Contoh lain, misalkan ada fungsi misalkan fx sama dengan x tambah 1 kali x pangkat 2 kurang 1. Ini sekalian dengan operasinya lah. Oke. Nah, ini derajatnya berapa? Nah, untuk hitung derajatnya, kita nggak boleh langsung lihat ini x tambah 1 dikali x pangkat 2. Kita nggak bisa lihat langsung ini. Langsung simpulkan 2. Bukan. Tapi kita harus coba bentuknya ke bentuk yang ini tadi. Ke bentuk yang ini tadi. Nah, ini kan nggak bentuk begitu. Kenapa? Karena ada operasi perkalian di sini. Berarti kita harus ada perkalian di sini. Nah, berarti ini ada kali. Nah, artinya apa? Kita harus selesaikan dulu nih kalau mau hitung derajatnya. Berarti kalau kita kali x kali ini, x pangkat 3 dikurang x, ini kali ini, ditambah 1 kali ini, x pangkat 2, 1 dikali min 1, min 1. Ini tidak lain bentuknya sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang x dikurang 1. Nah, sekarang derajatnya adalah 3. Nah, gitu. Konstantanya 1 gitu dan lain-lain. Nah, apakah harus diuraikan seperti ini untuk hitung derajatnya kalau perkalian? Tidak perlu. Kita bisa hitung derajatnya tanpa harus menguraikannya. Contoh, misalkan x pangkat 2 ditambah 1 dikali x pangkat 3 kurang 5 dikali x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 dikali dengan x pangkat 4 kurang 1 tambah x pangkat 5 misalkan. Kurang x pangkat 5 misalkan begini bentuknya. Nah, untuk tentukan berapa derajat dari polinomial ini, fungsi polinomial ini, kita bisa hitung derajat dari masing-masing bentuk perkaliannya saja. Ini. Nah, contoh, kalau di sini kita dapatnya 2. Di sini derajatnya 3. Di sini yang paling tinggi 2. Di sini berapa? 5. Nah, artinya kalau derajatnya itu, derajat polinomialnya itu tidak lain sama dengan 2 tambah 3 kalikan, tambahkan saja 2 tambah 3 ditambah 2 ditambah 5. Ini sama dengan 2 tambah 3 5, 2 tambah 2 7 tambah 5 12. Berarti ini derajatnya 12. Kita bisa tahu derajatnya tanpa menguraikannya seperti itu. Oke. Nah, tapi hati-hati kalau dia bentuknya seperti ini. Misalkan fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 dikurang x pangkat 3 ditambah misalkan ditambah x pangkat 5 kurang 1 kali x pangkat 2 misalkan. Nah, kalau kita mau hitung ini berapa derajatnya, kita tidak bisa langsung misalkan ini kan derajatnya 2, ini derajatnya 3, ini derajatnya yang ini, suku yang ini derajatnya 5, ini 2. Nah, ingat di sini tambah bukan kali, berarti ini derajatnya ini berapa, kalau kita gabungkan dia dapat 5. Sedangkan ini kalau kita gabungkan dapat 7. Nah, kita cuma bisa bandingkan kalau begini, tambah atau kurang. Nah, berarti dia derajatnya berapa? Derajatnya yang tadi definisi derajat itu pangkat terbesar, karena kan di sini tambah berarti terpisah antara suku ini dengan suku ini kan beda. Nah, berarti derajat yang paling tinggi ambil yang paling tingginya. Derajat paling tingginya itu muncul di suku yang akan muncul dari hasil perkalian ini. Berarti derajat yang kita ambil itu 7. Gitu. Oke. Kira-kira segini dulu untuk pengenalan tentang suku banyak, bentuk umumnya kayak mana. Sekarang kita tahu dulu bentuk umumnya kayak mana. Ini tidak terlalu rutin. Ini basicnya saja, tapi nanti yang paling penting itu derajat ini. Kadang istilah tentang derajat kayak bagaimana. Oke, kurang lebih seperti ini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat.